El Clasico Indonesia kembali memanas, tapi kali ini bukan cuma soal skor di lapangan. Usai laga Persija kontra Persib, situasi justru meledak setelah peluit akhir dibunyikan. Beckham Putra terlihat dijambak, ditampol, bahkan dipukul beberapa pemain Persija. Nama Rizky Ridho, Witan Sulaiman, hingga Carlos Eduardo langsung jadi sorotan. Belum selesai sampai di situ, di luar stadion suasana makin parah. Jackmania disebut melakukan provokasi sampai menyerang rombongan pemain Persib di bandara. Dan yang paling bikin publik geleng-geleng kepala, rumah makan Sunda yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertandingan ini ikut kena dampaknya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa rivalitas sepak bola bisa berubah jadi amarah yang tak terkendali? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Seperti yang kita tahu, Persija Persib bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah duel dua klub terbesar di Indonesia, pertarungan harga diri, pertarungan sejarah, pertarungan dua kota besar dengan rivalitas yang sudah puluhan tahun membara. Pertemuan yang selalu dipenuhi gengsi, tekanan, dan emosi tinggi. Sejak awal pertandingan, tensi laga sudah mulai terasa panas. Dan laga El Clasico kali ini kembali dimenangkan oleh Persib setelah pada putaran kedua kemarin menang tipis di Bandung. Kemenangan ini membuat rekor Wayan Hodak tak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir saat bertemu Persija Jakarta. Dan kemenangan ini langsung disambut oleh bobotoh dengan perayaan konvoi di jalan-jalan kota Bandung. Anak kecil hingga orang tua ikut merayakannya. Bahkan kebahagiaan itu terasa sampai ke Medan. Kultur sepak bola Bandung itu memang kuat banget, apalagi menyangkut Persib yang diwariskan turun-menurun. Banyak warga Jawa Barat khususnya Bandung, kebahagiaan mereka sangat sederhana. Bisa nonton Persib main, sesimpel itu. Nah, teman-teman, kita bahas pula insiden Beckham Putra. Apa yang sebenarnya terjadi, kok bisa sampai ditampol, dijambah, hingga dipukul? Keributan itu terjadi setelah peluit panjang dibunyikan. Para pemain Persib berselebrasi, berpelukan, berlarian ke lapangan. Wajar lah ya kan, namun juga menang. Dan Etam berlari sambil melompat-lompat di hadapan Jackmania. Lantas Eduardo terpancinglah emosinya hingga terjadi adu mulut di sana. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, Beckham Putra terlihat berada di tengah kerumunan pemain Persija. Saat itu tiba-tiba Witan datang langsung main tampol aja ya kan. Ditambah pula Rizky Ridho menjambak dari belakang. Dan yang terakhir dorongan atau pukulan dari Eduardo yang membuat Etam terjatuh. Momen ini langsung viral. Perilaku seperti ini sangat tidak layak dilakukan oleh pemain profesional. Apalagi keduanya sama-sama main bareng Etam dari timnas U22 hingga senior. Masa gitu pula ya kan? Jadi nggak respect awal lagi sama kedua pemain ini. Padahal di timnas mereka ini termasuk pemain kesukaan aku. Banyak yang mengecam tindakan tersebut karena menciderai sportivitas. Situasi di lapangan memang chaos, tapi video yang beredar belum memperlihatkan keseluruhan kejadian, teman-teman. Nah, kita lihat dulu pengakuan Etam, siapa pelaku sebenarnya. Lu temenan gak sih sama yang itu? Sama dia? Di Sama IG? siapa? Sama siapa? Sama yang itu. Yang nakol. Oh, itu ayam nakol itu katanya. Asing-asing. Oh bukan. Asing-asing. Siapa bilang? Itu ada videonya tuh. Udah di slow moin. Oh ada videonya. Udah ada videonya. Nanti coba di apa? Di follow up Oh berarti juga. bukan doi. Bukan. Oh. Kelihatan. Bukan. Udah ketahuan siapa yang ngeplak. Ini menarik teman-teman. Etam mengaku pelakunya bukan Ridho ataupun Witan, tapi asing katanya. Yang jelas pelakunya ini kiper Persija Jakarta lah ya kan. Kita tunggu sajalah gimana kabar selanjutnya.
Kalau aku sih menilai insiden ini muncul bukan secara tiba-tiba. Ada akumulasi emosi sejak pertandingan berlangsung. Provokasi kecil, tekanan supporter, dan rivalitas bertahun-tahun. Semuanya bercampur jadi satu. Nah, kita pikir keributan itu selesai di lapangan. Ternyata belum juga. Situasi justru makin panas di luar stadion. Media sosial mulai dipenuhi narasi saling serang antar supporter, tagar terkait Persib dan Persija langsung trending. Apalagi spanduk kalah jadi cacing, menang jadi naga. Namun yang paling bikin heboh, muncul kabar bahwa rombongan Persib mendapat intimidasi saat berada di bandara. Beberapa video memperlihatkan suasana tegang. Terdengar teriakan-teriakan provokatif dari oknum supporter. Bahkan Waji Umum Mukhtar dikejar, mau diserang gitu. Wah, ini udah betul-betul lewat batas. DJ kenapa sih? Beneran jadi cacing kepanasan. Aksi atau tindakan seperti ini tidak harus terjadi, bukan hanya mengganggu pemain, tapi juga mengganggu ketertiban umum. Banyak netizen bereaksi keras atas kejadian ini. Sangat menyayangkan kenapa rivalitas sepak bola sampai dibawa ke luar arena pertandingan. Padahal pemain dan tim hanya menjalankan profesinya. Kekalahan dan kemenangan seharusnya selesai di lapangan. Namun dalam rivalitas besar Persija versus Persib, batas itu sering jadi kabur. Dan yang paling membuat publik heran lagi, di tengah panasnya rivalitas, rumah makan Sunda yang terletak di Jalan Pemada Karena dan Cipinang malah ikut terkena dampaknya. Beberapa postingan viral kalian bisa ceklah di IG Jakarta Media menunjukkan adanya penyerangan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh rombongan supporter Persija terhadap dua pendukung Persib yang sedang makan barang keluarganya. Padahal jelas rumah makan tidak ada hubungannya dengan pertandingan sepak bola. Netizen langsung rame mengecam tindakan berlebihan tersebut. Banyak yang mengatakan rivalitas sepak bola harusnya tidak berubah menjadi kebencian terhadap identitas tertentu. Karena kalau sudah sampai menyerang usaha orang, itu bukan lagi soal sepak bola. Itu udah kelewatan banget. Tindakan yang tidak masuk akal. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, situasi ini bisa memicu konflik sosial yang jauh lebih besar. Jadi kita udah paham lah ya kan kenapa laga Persija versus Persib gagal atau batal digelar di GBK ataupun di Pulau Jawa. Tapi kok boleh Persib menjamu Persija di GBK lah? Nah, di sini jelas keselamatan pemain Persija dijamin ketika away ke Bandung. Mana ada tuh pemain Persija disentuh. Mereka aman-aman aja kok. Dan itu juga diakui sama pemain senior Persija, yaitu Andri Tani. Seharusnya Macan Kemayoran dan Jackmania introspeksi diri gitu. Bukan nuduh Persib yang enggak ya kan. Ada satu pertanyaan besar teman-teman. Kenapa Persija versus Persib selalu sulit lepas dari keributan? Jawabannya bukan cuma soal sepak bola. Ini tentang sejarah panjang rivalitas, tentang gengsi kota besar, tentang tekanan supporter, dan tentang emosi yang diwariskan bertahun-tahun. Ketika atmosfer pertandingan terlalu panas, pemain bisa kehilangan kontrol. Supporter juga ikut terbawa emosi. Media sosial memperparah semuanya. Satu video pendek bisa langsung memicu kemarahan massal. Satu potongan kejadian bisa memancing ribuan komentar provokatif. Dan akhirnya semua bergerak terlalu cepat sebelum fakta lengkap benar-benar jelas. Inilah tantangan terbesar sepak bola Indonesia hari ini. Bukan cuma meningkatkan kualitas permainan, tapi juga menjaga kedewasaan rivalitas. Persija dan Persib adalah dua klub besar. Mereka punya sejarah, mereka punya pendes luar biasa, dan punya pengaruh besar terhadap sepak bola Indonesia. Tapi ketika rivalitas berubah menjadi kebencian, semua justru jadi merugi. Pemain terancam, supporter terpecah, masyarakat kecil ikut terkena dampaknya. Sepak bola seharusnya menyatukan, bukan menghancurkan. Dan sekarang pertanyaannya untuk kalian bobotoh, apakah rivalitas Persija versus Persib akan terus seperti ini? Kasih komentarnya, broda. Hatur nuhun, Persib selosna.
Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.